Sidang Dewan yang saya hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi 6 Februari 2020, acara rapat paripurna hari ini adalah laporan Komisi 6 terhadap pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Australia. Sekarang marilah kita semua menanyakan kepada sidang paripurna hari ini, apakah rapat paripurna dengan agenda ini bisa disetujui? Interupsi pimpinan. Bentar. Kita agendakan dulu, baru interupsi. Agenda rapat dulu, baru interupsi. Sebentar. Baik, dengan persetujuan agenda tunggal pada hari ini, maka sebelum interupsi, bagaimana kalau kita beri kesempatan dulu kepada pimpinan Komisi 6 untuk menyampaikan laporan Komisi 6 terhadap pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan terhadap RUU pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Australia. Mengenai hasil pembicaraan tingkat 1 terhadap rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Australia, Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement pada rapat paripurna DPR RI tanggal 6 Februari 2020. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI, yang terhormat Saudara Menteri Perdagangan, yang terhormat Saudara Wakil Menteri Luar Negeri, yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili, yang terhormat saudara-saudara anggota Dewan, hadirin sekalian yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat untuk mendengarkan laporan Komisi 6 DPR RI mengenai hasil pembahasan pembicaraan tingkat 1 terhadap rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Australia atau Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Saudara pimpinan dan anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, perkenankanlah saya mewakili pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI menyampaikan laporan hasil pembahasan pembicaraan tingkat 1 terhadap rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Australia. Dapat kami sampaikan bahwa Presiden RI melalui surat nomor R31 Pres 08 2019 tanggal 9 Agustus 2019 telah menyampaikan rencana pengesahan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Australia kepada DPR RI. Yang selanjutnya dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi tanggal 26 Agustus 2019 menugaskan Komisi 6 DPR RI untuk membahas rencana persetujuan ratifikasi tersebut bersama pemerintah. Menindaklanjuti penugasan tersebut, rapat intern Komisi 6 DPR RI tanggal 27 Agustus 2019 memutuskan bahwa Komisi 6 DPR RI akan melakukan pembahasan terhadap rencana pengesahan tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 18 November 2019, Komisi 6 DPR RI telah melaksanakan rapat kerja dengan pemerintah dalam rangka penjelasan pemerintah terhadap persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Australia dan memutuskan bentuk produk hukum pengesahannya dilakukan dengan undang-undang dan akan dibahas pada bulan November-Desember 2019, masa sidang 1 tahun sidang 2019-2020.
Selanjutnya, pada tanggal 21 November 2019, Komisi 6 DPR RI telah menyampaikan surat kepada pimpinan DPR RI mengenai penyampaian laporan hasil rapat kerja Komisi 6 DPR RI bersama pemerintah. Di samping itu, dalam rangka mendapatkan penjelasan mengenai persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia, Komisi 6 DPR RI bersama dengan pemerintah telah melaksanakan pembahasan dan pendalaman pada tanggal 29 November 2019 dan 2 Desember 2019. Menindaklanjuti hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi tanggal 5 Desember 2019, maka pada tanggal 13 Desember 2019, Ketua DPR RI telah mengirimkan surat kepada Presiden RI untuk segera menyampaikan rancangan undang-undang dan naskah akademik tentang persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia. Selanjutnya, pada tanggal 24 Januari 2020, Presiden RI telah mengirimkan surat kepada DPR RI perihal RUU tentang pengesahan persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia beserta naskah akademik dan menugaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Perdagangan untuk bersama-sama dengan DPR RI membahas rancangan undang-undang tersebut. Dan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 3 Februari 2020 menugaskan Komisi 6 DPR RI untuk membahas rancangan undang-undang tersebut bersama dengan pemerintah. Saudara pimpinan dan anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Pada tanggal 4 Februari 2020, Komisi 6 DPR RI telah melaksanakan rapat kerja dengan pemerintah, Menteri Perdagangan, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Luar Negeri dalam rangka pembicaraan tingkat 1 untuk membahas rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia. Pembicaraan tingkat 1 terhadap RUU tersebut berlangsung secara kritis, mendalam, dan terbuka. Akhirnya, fraksi-fraksi di Komisi 6 DPR RI dan pemerintah menyetujui rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia untuk dibahas pada pembicaraan tingkat 2 dalam rangka pengambilan keputusan pada rapat paripurna DPR RI. Saudara pimpinan dan anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia telah ditandatangani pada tanggal 4 Maret 2019 oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Penanaman Modal Australia di Jakarta, Indonesia. Dalam pembahasan substansi rancangan undang-undang tentang persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia yang terdiri dari 2 pasal dan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, telah disepakati oleh pemerintah dan DPR RI untuk menjadi undang-undang dengan beberapa perubahan teknis di dalam penjelasan umum. Selain itu, secara substansi, Komisi 6 DPR RI memberikan beberapa catatan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah dalam implementasi undang-undang dimaksud. Dengan disahkannya persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia ini menjadi undang-undang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah. Antara lain, kerjasama ini harus saling menguntungkan agar dapat membantu Indonesia memangkas defisit neraca pembayaran Indonesia. Perjanjian ini harus meningkatkan kinerja ekspor Indonesia, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi neraca perdagangan Indonesia, mengendalikan impor untuk melindungi industri dalam negeri, khususnya industri kecil dan menengah, bagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 54 Ayat 3. Selain itu, penghapusan hambatan tarif dan non-tarif dalam perdagangan barang tidak serta-merta dapat menghilangkan sertifikasi halal pada produk-produk impor yang masuk ke Indonesia, khususnya produk makanan dan minuman, baik kemasan maupun olahan. Konsisten dengan isi persetujuan,
Indonesia harus benar-benar dapat memanfaatkan Australia sebagai salah satu sumber investasi di Indonesia agar cita-cita Indonesia sebagai economic powerhouse tercapai. Melalui persetujuan ini, Komisi 6 DPR RI mengharapkan agar keinginan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai global value chain bisa dicapai, mengingat Indonesia selama ini lebih banyak mengekspor produk dalam bentuk bahan mentah. Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia harus mengutamakan kepentingan nasional dan kedaulatan negara, bagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI dan yang terhormat Saudara-saudara anggota DPR RI. Demikian laporan Komisi 6 DPR RI mengenai hasil pembahasan pembicaraan tingkat 1 terhadap rancangan undang-undang tentang pengesahan persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia. Selanjutnya, Komisi 6 DPR RI mengharapkan persetujuan rapat paripurna DPR RI ini hari ini terhadap rancangan undang-undang tersebut untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden guna disahkan menjadi undang-undang. Mengakhiri laporan Komisi 6 DPR RI hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Dewan yang terhormat yang telah mempercayakan Komisi 6 DPR RI untuk melaksanakan tugas pembahasan terhadap rancangan undang-undang ini. Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada para anggota Komisi 6 DPR RI dan kepada tim interdep pemerintah yang telah secara kooperatif, sungguh-sungguh dan kerja keras dalam pelaksanaan pembahasan rancangan undang-undang ini. Selanjutnya kepada Sekjen dan Badan Keahlian DPR RI, khususnya Sekretariat Komisi 6 DPR RI dan kalangan pers, kami sampaikan Masukan yang bagus dan menjadi perhatian kita semua. Apalagi ada wallahul muwaffiqnya di belakang tadi. Ya Allah. Saya persilakan berikutnya Pak Willem Wandik. Mana? Baik, Pak Ketua dan Bapak Ibu anggota parlemen yang kami hormati dan kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Demokrat bersama rakyat. Izinkanlah pada hari ini menyampaikan persoalan kebangsaan yang sampai hari ini masih terus mengemuka terkait penahanan sejumlah mahasiswa baik di Kalimantan Timur dan juga Jakarta. Oleh karena itu, pada kesempatan sidang paripurna terhormat ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan pandangan. Organ mahasiswa dan pergerakan adalah bagian dari elemen demokratisasi yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sehingga perjuangan mereka menuntut keadilan atas tindakan rasisme bukanlah perbuatan kriminal, justru menjadi bagian dari keikutsertaan warga negara untuk menegakkan keadilan akan HAM itu sendiri dari negara Nusantara yang kita cintai ini. Namun, tindakan reaktif kepolisian yang menangkap pergerakan mahasiswa-mahasiswi dengan tuduhan makar, sama artinya kepolisian mengkriminalisasi para pejuang HAM di Republik Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan terhormat ini, kami menyampaikan kepada pemerintah dan juga kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk membebaskan tanpa syarat kepada sejumlah mahasiswa-mahasiswi yang sedang ditahan di Kalimantan Timur dan juga Jakarta. Dan yang berikut adalah terkait dengan penyelenggaraan PON ke-20 pada tahun 2020 di wilayah Timur Nusantara Indonesia Tanah Papua menjadi tuan rumah. Oleh karena itu, berbagai upaya sepertinya sedang didramatisir di Tanah Papua, seolah-olah Tanah Papua itu tidak aman. Saya jamin sampai hari ini Tanah Papua aman. Oleh karena itu, kalau ada oknum tertentu yang punya kepentingan yang selalu mencoba
ciptakan kondisi atau membuat situasi tanah Papua seolah-olah tidak aman, kami harapkan mulai hari ini tentunya pemerintah pusat sudah harus percaya kepada simbol-simbol negara yang ada di tanah Papua. Baik itu gubernur, MRP, DPRP, dan juga para penyelenggara di kabupaten kota yang ada di sana. Bila pemerintah pusat tidak percaya kepada simbol-simbol negara yang ada di sana, bagaimana masyarakat tanah Papua mau percaya kepada negara? Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa pentingnya bagaimana pemerintah pusat harus percaya kepada penyelenggara di daerah. Supaya penyelenggara di daerah dan masyarakat di daerah jangan berpandangan apatis terhadap Jakarta. Dan terus kemudian Jakarta akan terus berpandangan paranoid terhadap Papua. Sehingga sejumlah persoalan penting yang terus menjadi polemik seperti halnya sejumlah persoalan yang sedang mengemuka hari ini tidak akan pernah tuntas ditangani oleh pemerintah. Oleh karena itu yang kami lihat di sini adalah penting sekali terkait di mana perlunya kepercayaan yang harus dibangun antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Tanpa itu tidak akan pernah kita tuntas menangani persoalan yang terus menjadi polemik di tanah Papua. Sekian, terima kasih. Terima kasih, tutup poin. Baik, berikutnya masih ada satu lagi dan kita sepakati ini yang terakhir ya, setuju? Saya persilakan Pak Slamet. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slamet dari PKS A431 Dapil Jawa Barat 4. Sedikit saja pimpinan terkait sama menyoroti tentang profesionalisme mekanisme rapat paripurna kita. Karena kita rasakan di masa sidang yang kedua ini ketika kemudian rapat paripurna dilakukan tidak terjadwal secara baik, ini akan banyak mengganggu kinerja dari dan akan menimbulkan persepsi yang jelek ketidakprofesional dari DPR itu. Yang pertama tentunya terkait dengan kehadiran. Karena waktu yang tidak direncanakan dari awal dengan baik, maka seluruh kegiatan komisi juga akan terganggu yang akan berefek juga kepada pembatalan kepada mitra-mitra kita yang ini juga akan menimbulkan betapa memang kita tidak profesional dalam mengatur waktu itu. Sehingga kami mengusulkan mohon kepada pimpinan untuk kemudian menertibkan dan membuat seperti periode-periode sebelumnya bahwa paripurna dilakukan setiap hari Selasa kecuali yang memang sangat mendadak. Itu aja pimpinan masukan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Jadi perlu diperjelas sedikit bahwa setiap paripurna memang hari Selasa. Dan paripurna bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh Badan Musyawarah. Sehingga berbagai agenda paripurna tentu akan menjadi keputusan setelah mendapatkan persetujuan Badan Musyawarah. Begitu. Jadi nanti tetap setiap Selasa akan ada paripurna sesuai agenda yang dibutuhkan, tetapi setiap saat pun bisa kita laksanakan paripurna sesuai kebutuhan dan permintaan komisi, permintaan kebutuhan alat kelengkapan, dan harus melalui keputusan Badan Musyawarah. Jadi jangan mengikat diri karena setiap saat kita membutuhkan emergensi paripurna bagi kebutuhan negara dan bangsa kita. Baik, dengan demikian maka seluruh materi paripurna hari ini kita... Loh, masih ada, tadi udah disepakati, cukup ya? Cukup? Baik, kita akhiri sidang paripurna hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya akhiri paripurna dengan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh para anggota yang berkenan hadir mendadak pada sore hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Dewan yang saya hormati, melalui forum yang sangat terhormat ini, penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Saudara Menteri Perdagangan Republik Indonesia,
Saudari Menteri Luar Negeri atau yang mewakili, Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili beserta seluruh jajaran atas segala peran dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan RUU tersebut. Perkenankan pula atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan rasa hormat serta terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 6, serta Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI yang juga telah bersama-sama menyelesaikan RUU tersebut. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya persilahkan waktu untuk kepada kedua menteri atau yang mewakili, ketiga menteri atau yang mewakili untuk bisa meninggalkan ruang rapat. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Sidang Dewan yang terhormat, agenda tunggal kita telah selesaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri rapat paripurna ini. Instruksi pimpinan. Setuju? Sartono pimpinan. Sartono A55 dari fraksi Demokrat. Ya, silakan. Terima kasih pimpinan. Pimpinan yang kami hormati, rekan-rekan anggota DPR yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan yang kami hormati, kami dalam forum yang terhormat ini, dan saya pikir sebagian besar masyarakat Indonesia menyaksikan di dalam rapat paripurna ini. Kami mohon penjelasan perihal surat terkait Pansus Hak Angket Jiwasraya yang telah ditandatangani oleh 104 anggota. Dalam hal ini, saya pikir seluruh rakyat ingin mendengarkan penjelasan tahapan-tahapan proses yang sudah ditindaklanjuti dari pimpinan. Pimpinan juga saya pikir permasalahan yang sangat menghentak kita semua, mega skandal Jiwasraya ini yang sekarang hampir mencapai 16 triliun. Saya pikir harus cepat dituntaskan secara gamblang, terang benderang, menyeluruh, supaya tidak terjadi sakwasangka sesama anak bangsa ini. Dalam forum ini kami memohon untuk secepatnya diadegandakan dan ditindaklanjuti proses yang sudah kita sampaikan ke surat yang kepada pimpinan. Demikian kurang lebih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih ada? Ternyata masih ada. Berikutnya saya persilakan. Tolong dimatiin Pak Sartono mic-nya. Baik, terima kasih. Wah, belum dikasih kesempatan, udah nyelonong aja nih. Iya, belum saya persilakan, sudah ngomong ini. Iya, silakan. Saudara Junaidi Auli, saya persilakan. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Junaidi Auli, A421 dari daerah pemilihan Lampung 2, temannya Pak Aziz Samsudin, dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Pimpinan yang kami hormati, teman-teman anggota DPR RI yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam perkembangan yang terakhir ini, setidaknya kami dari Partai Keadilan Sejahtera melihat ada beberapa catatan. Yang pertama terkait dengan PT Asuransi Jiwasraya ini. Yang pertama terkait dengan potensi kerugian negara yang sangat besar, kemudian adanya dugaan masalah kejahatan yang terorganisir, kemudian adanya dugaan manipulasi laporan keuangan sehingga mengaburkan publik dalam menilai kinerja perusahaan, kemudian juga adanya dugaan kelemahan pengawasan dari otoritas jasa keuangan dan Kementerian BUMN, kemudian juga yang kita inginkan adanya penyelesaian kasus Jiwasraya ini bagi 5,2 juta nasabah yang agar tidak merugikan mereka. Itu beberapa alasan yang sudah kita sama-sama ketahui. Kemudian yang juga kita
pahami bahwa ini sudah menjadi perhatian yang cukup besar dari masyarakat Indonesia. Kemudian yang lain juga kita lihat bahwa ini sudah ada pelibatan antar sektor dan juga melibatkan mitra dari beberapa komisi. Selanjutnya kita juga sudah tahu dan tadi sudah disampaikan oleh dari Pak Sartono dari fraksi Demokrat bahwa sudah ada surat masuk ke pimpinan DPR terkait dengan usulan pansus hak angket PT Jiwasraya ini, yaitu dari fraksi Partai Demokrat dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga ingin menekankan bahwa agar usulan pansus hak angket atas masalah yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya ini segera ditindaklanjuti. Saya kira demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, pertanyaan yang kedua ini sama, yang ketiga bahkan, menyangkut usulan angket dari beberapa anggota DPR RI. Perlu kami sampaikan bahwa surat tersebut kabarnya sudah diterima oleh salah satu wakil ketua, yaitu Pak Aziz. Sampai hari ini saya juga belum menerima dan belum tahu. Karena itu dari Pak Aziz akan segera kita bawa kepada rapat pimpinan. Dari rapat pimpinan seperti mekanisme yang kita miliki, kita akan agendakan di rapat badan musyawarah untuk disampaikan di paripurna. Oleh karena itu kalau ada yang interupsi menyangkut ini tidak perlu diulang, kan lebih cepat lebih baik gitu. Setuju? Kita tunggu mekanismenya, setuju? Terima kasih. Ada interupsi selain Jiwasraya yang sudah diproses? Kalau tidak ada, kita akhiri ya karena sudah jam 5. Ada interupsi. Satu lagi, siapa? Saadia Uluputi. Ya. Persilakan. Ya, terima kasih Pak Pimpinan. Pimpinan sidang yang kami hormati, Bapak Ibu anggota DPR RI yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Saadia Uluputi, nomor anggota 458 fraksi PKS Dapil Maluku. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sebagai anggota Komisi 7, tak bosan-bosannya lewat paripurna yang terhormat ini, saya ingin menegaskan beberapa hal. Yang pertama, sejarah panjang Kementerian Lingkungan Hidup dan sektor lingkungan hidup telah menjadi mitra kerja Komisi 7. Yang kedua, Komisi 7 sedang mendalami revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang minerba, di mana persoalan lingkungan hidup menjadi aspek yang mengemuka sebagai dampak pertambangan. Yang ketiga, Komisi 7 juga menyiapkan dan membahas RUU energi baru dan terbarukan dalam prolegnas prioritas yang mengatur optimalisasi pemanfaatan EBT untuk kemandirian dan ketahanan energi nasional serta menjaga lingkungan hidup berkelanjutan. Yang keempat, fraksi-fraksi telah menyampaikan surat resmi kepada pimpinan DPR untuk mengembalikan kemitraan Kementerian LHK bidang lingkungan hidup kepada Komisi 7. Kenapa masih diputar? Kenapa belum ada sikap yang tegas dari pimpinan atas surat-surat fraksi tersebut? Pertimbangan-pertimbangan di atas sangat jelas agar pimpinan memberikan respon yang arif dengan memastikan kembalinya Kementerian LHK kepada Komisi 7 sehingga kemitraan strategis berjalan secara optimal. Yang kedua, pemerintah lewat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyebut tenaga honorer sebagai beban negara. Tak pantas jika pemerintah menyebut tenaga honorer sebagai beban negara. Walaupun ada catatan yang disampaikan bahwa keberadaan tenaga honorer ini tanpa dibarengi dengan perencanaan anggaran yang baik. Bagaimana nasib pegawai honor dalam organisasi pegawaian pemerintah? Mereka telah mengabdi selama puluhan tahun. Pemerintah seharusnya memberikan perhatian terhadap pegawai honorer kita ini. Jangan sampai ada istilah habis manis sepah dibuang.
Dedikasi tenaga honorer bagi negara ini nyata adanya. Datanglah ke Maluku, datanglah ke beberapa daerah-daerah 3T, tertinggal, terpencil, dan terdepan. Ada guru-guru honor, ada pegawai-pegawai kesehatan honor, ada tenaga-tenaga perikanan honor. Mereka hanya mendapatkan dana pengabdiannya 200-an ribu sampai 300 ribu rupiah saja. Olehnya itu, lewat paripurna ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, skema pemerintah untuk pegawai P3K yang rencananya diselesaikan pada tahun 2021 berikan prioritas kepada mereka tenaga honor yang telah ada. Yang kedua, pengangkatan aparatur sipil negara sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Beri perhatian dan prioritas khusus kepada para tenaga honor kita yang mengabdi terutama di daerah terpencil untuk diangkat menjadi ASN atau P3K. Demikian. Terima kasih, waktunya sudah habis. Semua materi bisa ditangkap dan kita follow up sesuai mekanisme. Terima kasih, pimpinan. Siapa lagi? Pimpinan Irwan. Irwan, ini baru atau lama? Baru, pimpinan. Tema baru atau yang mengulang? Tema baru, pimpinan. Ya, kalau mengulang 1 menit saja. Ya. Terima kasih pimpinan atas waktu dan kesempatannya. Saya Irwan, fraksi Partai Demokrat, nomor anggota A568. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Pimpinan, terkait revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang sekarang masuk prolegnas prioritas 2020. Dalam proses pembahasannya kemudian ada wacana berkembang soal pembuatan SIM, STNK, dan BPKB dialihkan ke Kementerian Perhubungan dari Kepolisian. Dalam kesempatan sidang yang terhormat ini kami menghimbau dengan beberapa pertimbangan agar wacana ini dikaji betul-betul untuk kestabilan sosial, politik, dan ekonomi dalam negeri. Bahkan agar wacana ini betul-betul diperhatikan, saran kami agar pada pembahasan revisi undang-undang ini bisa fokus pada bagaimana memasukkan kendaraan roda 2 pada kategori transportasi umum, kendaraan umum. Kemudian sedikit pimpinan, pandangan kami terkait polemik Pansus dan Panja Jiwasraya ini. Kami menilai Pansus di DPR justru bisa menjadi mekanisme paling bermartabat dan partisipatoris. Sesuai janji tidak boleh mengulang yang sudah disampaikan. Hanya pandangan Pansus terkait Pansus dan Panja, pimpinan. Itu sudah dibahas tadi panjang lebar. Saya persilakan berikutnya. Terima kasih, pimpinan. Saudara Putu Supatma. Anyar Pelawasi, ayo. Terima kasih, pimpinan. Putu Supatma Rudana, nomor anggota A563, anggota fraksi Partai Demokrat. Pertama tentu puji syukur kita panjatkan karena hari ini kita sidang paripurna telah mengesahkan RUU IASEPA menjadi undang-undang. Yang kedua tentu kita mengapresiasi kami mengapresiasi semua fraksi yang telah bekerja keras untuk mewujudkan undang-undang IASEPA ini. Dan tentu proses ini telah berjalan cukup panjang dan kami paham ini semenjak tahun 2005. Adapun beberapa catatan kembali yang perlu kami tekankan kepada pemerintah, tentu di sini wajib kami sampaikan agar tentu apa yang menjadi keinginan dan kepentingan masyarakat Indonesia dapat betul-betul diwujudkan melalui undang-undang ini. Pertama, tentu pemerintah kita berharap harus memastikan bahwa IASEPA mampu mendorong dan mempercepat peningkatan ekonomi nasional kita yang saat ini sedang mengalami tantangan dan penurunan pertumbuhan. Yang kedua, pemerintah juga harus mampu memerankan UMKM kita sebagai subjek atau pelaku utama penggerak implementasi IASEPA ini. Yang ketiga, tentu pemerintah wajib memastikan pula agar IASEPA memberikan kemanfaatan dan keuntungan ekonomi seluas-luasnya bagi kesejahteraan dan kebaikan seluruh masyarakat Indonesia. Di samping itu juga, pemerintah wajib pula memastikan dan menjaga daya saing produk Indonesia sehingga dapat meningkatkan secara signifikan nilai ekspor Indonesia ke Australia di berbagai bidang. Dan
untuk IASEPA ini yang terakhir, agar pemerintah memastikan bahwa IASEPA memperjuangkan berbagai kepentingan bangsa, memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia. Nah itu Pak Ketua. Untuk yang kedua terkait virus corona yang memang menjadi tantangan global bagi berbagai negara di dunia. Nah terkait hal ini, virus corona yang semakin tidak terkendali, kasus ini harus diperhatikan dan ditangani secara serius oleh semua pihak, terutama pihak berwenang. Wabah virus corona dapat menjangkiti siapa saja dan di mana saja. Virus ini tidak hanya mengancam kesehatan dan nyawa, tetapi bisa juga mengancam perekonomian nasional, baik dalam jangka waktu yang pendek maupun jangka waktu yang panjang jika tidak disikapi secara serius. Kita ketahui pariwisata kita sangat berdampak karena isu virus corona ini. Tentu harus kita tangani dan tentu pemerintah harus melakukan langkah-langkah aktif dan strategis untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kami fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk melindungi dan memantau warga negara Indonesia, baik yang telah berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Sehingga juga pemerintah perlu melakukan kalkulasi dampak ekonomi dan mitigasi bencana yang tepat dan cepat. Tentu ini menjadi hal penting sehingga ke depan ekonomi kita akan terus terjaga dan harapan kita melalui IASEPA peningkatan pertumbuhan ekonomi akan terwujud dan juga dampak daripada virus corona mampu kita tanggung lagi dengan baik. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Berikutnya Saudara Mulyanto. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pimpinan Mulyanto A450 dari fraksi PKS. Pimpinan, terkait dengan manajemen kita, manajemen DPR ini, kami hari ini sungguh berterima kasih karena dalam 1 minggu ini kita bisa melaksanakan rapat paripurna 2 kali. Ini adalah prestasi yang luar biasa. Apalagi kalau agak dadakan ini. Hari ini teman kami banyak yang kunjungan spesifik. Karenanya jumlah yang hadir ini waduh banyak sekali ini. Saran kami adalah agar manajemen rapat ini bisa diatur dengan baik dan sudah disepakati setiap hari Selasa jam 10. Jadi jangan terkesan DPR ini kerjanya dadakan atau dipesan oleh kekuatan di luar DPR. Kita harus punya program terencana. Termasuk kami usulkan, mudah-mudahan minggu depan paripurna sudah bisa membahas dan mengumumkan keputusan pimpinan tentang Pansus Jiwasraya itu. Yang kedua, kami di Komisi 7 sedang membahas Undang-Undang Minerba. Ini adalah prioritas 2020. Inti utama dari Undang-Undang Minerba itu tidak lain adalah bagaimana pertambangan ini bisa memberikan jaminan keselamatan lingkungan. Jangan sampai pertambangan yang kita lakukan meninggalkan kerusakan lingkungan sehingga pembangunan tidak berkelanjutan. Karenanya teman-teman di Komisi 7 ini sudah setengah marah ini. Kapan KLH ini kok balik lagi nih ke kita ini? Fraksi sudah menyampaikan 7 surat kepada pimpinan. Berapa kali sudah dibahas di Bamus, tapi kapan diketoknya ini? Nah ini kami menunggu nih. Jangan-jangan kami sedang menunggu Godot, nggak datang-datang ini. Mohon pimpinan, ini terkait manajemen kita, biar kita efisien, bisa optimal bekerja untuk kebaikan masyarakat. Terima kasih. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.